Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi etnosains perubahan wujud benda pada tradisi colok-colok Malam Songo dari daerah Lamongan. Yuk simak videonya. Nah, apakah kalian sebelumnya pernah melihat masyarakat menyalakan sebuah obor kecil yang biasanya masyarakat Jawa menyebutnya minyak ublik, atau juga menyalakan sebuah lilin pada malam-malam tertentu di bulan Ramadan? Nah, di Lamongan terdapat suatu tradisi yang unik dan penuh makna simbolik. Masyarakat menyebutnya dengan tradisi colok-colok Malam Songo. Tradisi ini tidak hanya sebuah budaya, tetapi juga memiliki ilmu pengetahuan loh. Mari kita belajar bersama-sama terkait perubahan wujud benda pada lilin yang terjadi pada colok-colok Malam Songo. Tradisi colok-colok Malam Songo merupakan salah satu warisan budaya masyarakat pesisir Jawa Timur, khususnya di daerah Lamongan yang masih dilestarikan hingga kini. Kegiatan ini sudah ada sejak masa awal penyebaran Islam di tanah Jawa, ketika para wali dan ulama menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui budaya lokal. Tradisi ini biasanya dilakukan pada malam ke-29 bulan Ramadan, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan Malam Songo Likur, yaitu malam ganjil terakhir yang diyakini sebagai malam penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Dalam pelaksanaannya, warga menyalakan colok atau minyak yang biasanya disebut ublek, atau bisa juga dengan lilin, dan diletakkan di depan rumah, tepi jalan, atau area tertentu di lingkungan desa. Makna simbolik colok-colok Malam Songo yang pertama, yaitu makna simbolik cahaya dari colok melambangkan penunjuk jalan bagi arwah leluhur yang diyakini pulang ke rumah keluarga pada malam-malam terakhir Ramadan. Dan makna yang kedua, yaitu nyala api melambangkan penyucian diri, pembakaran dosa, dan pengingat bahwa hidup manusia sementara sebelum kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tradisi colok-colok Malam Songo terdapat peristiwa perubahan wujud benda. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Yang dimaksud dari perubahan wujud benda adalah peristiwa ketika suatu benda berubah dari satu bentuk ke bentuk lain karena adanya pengaruh suhu, panas, atau dingin. Jenis-jenis perubahan wujud benda yang pertama mencair, dari benda padat menjadi cair, contohnya lilin yang meleleh saat terkena panas. Yang kedua yaitu membeku, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air menjadi es ketika dimasukkan ke dalam freezer. Yang ketiga yaitu menguap, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang mendidih saat dipanaskan sampai menjadi uap. Yang keempat yaitu mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair. Hal ini terjadi saat gas didinginkan hingga menjadi titik-titik air. Contohnya, embun pagi hari yang ada pada daun. Yang kelima yaitu menyublim, perubahan wujud benda padat menjadi gas. Hal ini benda padat langsung berubah menjadi gas tanpa jadi cair. Contohnya kapur barus yang didiamkan di tempat terbuka. Yang terakhir yaitu mengkristal, perubahan wujud benda gas menjadi padat. Hal ini gas berubah langsung menjadi padat, contohnya uap air menjadi embun beku atau kristal es. Sekarang mari kita lakukan percobaan pada lilin yang dinyalakan dengan api seperti tradisi colok-colok Malam Songo untuk melihat apa yang terjadi pada lilin tersebut. Mari kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada korek api, sendok, wadah, dan lilin. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita nyalakan lilin terlebih dahulu. Jangan lupa untuk berhati-hati ya. Langkah yang ketiga, teteskan lilin yang telah mencair ke wadah atau tempat yang telah disiapkan.
Langkah yang keempat, lilin yang cair tadi didinginkan hingga menjadi padat. Setelah didinginkan, lilin akan membeku dan menjadi padat seperti pada tampilan video tersebut. Jadi, ketika lilin dipanaskan dengan api, lilin yang semula berbentuk padat akan mencair. Ini terjadi karena suhu tinggi menyebabkan partikel-partikel lilin bergerak lebih cepat dan terpisah satu sama lain. Misalnya, ketika kita menyalakan lilin, bagian atas lilin akan mencair menjadi cairan. Sebaliknya, jika lilin cair didinginkan, misalnya setelah api dimatikan, lilin akan membeku dan kembali menjadi padat. Hal ini terjadi karena suhu yang lebih rendah membuat partikel lilin bergerak lebih lambat dan kembali saling menempel rapat. Jadi setelah lilin cair didiamkan beberapa waktu, ia akan kembali padat seperti semula. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah kalian sudah paham terkait materi yang sudah dijelaskan tadi? Sekarang, mari kita simpulkan bersama. Jadi, dari tradisi colok-colok malam songo, kita bisa belajar tentang perubahan wujud benda seperti mencair dan membeku. Serta dari tradisi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan juga bisa kita pelajari dari budaya sekitar. Inilah yang disebut dengan etnosains, yaitu ilmu yang dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat. Seru bukan? Mari kita cintai budaya kita serta terus belajar ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Usai sudah video pembelajaran yang bisa kita pelajari kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran seru berikutnya.